Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa wal yaqasin lana wal firlana ya wasi'al karami wal habibul ladhi yashafa'atu likulli hawli minal awali muqta'ili ya Rabbi bil Mustafa wal yaqasin lana wal firlana wasi'al karami. Fatihatul kitab wal sahih Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif Nawawi. Al-Fatihatul qabul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Qur'an al-azim al-ghafar wa fil laili 'ala an-nahar tadhkiratan liqulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal ittiba alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu wa zahadahu bi hadhihi dzat wa shaghalahu bi muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil inti'ati wal ittikar wa waqa'ahu lidubi fi ta'atihi wa ta'afu bi dzal qarar wal hadani bima yusqituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghyiril ahwali wal aqwal. Ahmaduhu Allah wa hamdihi wa asbah wa as'alahu wa anma wa asyhadu an la ilaha illallah wal karimur rahim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul hadi ila siratal mustaqim والداعي إلى دين القويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سيد النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم نستغفر فإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. نسألك ربنا يا الله إلهي أن تنصر لنا ومن وعدك محبتك ومعرفتك لحضرة النبي شفاعة رسول الله وعلى آله وأزواجه وأولاده. الفاتحة الخالصة إلى حضرات إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين جبريل وميكال وإسرافيل وإجرائيل عليه السلام وخصوصا سيد الخالدين ببدر والفاتحة القبول ثم خصوصا أهل القبور جميع الصلوات أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وآبائنا خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ولزوجاتنا ولمن استعمل هؤلاء بسبب ولأجله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجنة المسواهم. اللهم اجعل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركته وكرامته. شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Selanjutnya kita mohon kepada Allah untuk para pewakil khusus saya dan sebagai mewakafkan di tanah, mewakafkan harta tempat ini dari awal sampai kemudian, dari yang jauh yang dekat, yang persoalan atau orang banyak pribadi atau perusahaan, dari yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, terlebih yang memakmurkan tempat ini, anak-anak, bapak-bapak, dan ibu semua siapapun di antara kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada, senantiasa Allah tambahkan karunia nikmat dalam ridhonya. Allah tambahkan hidayah kepada mereka semua yang masih ada. Allah tambahkan segala nikmat kepada orang-orang yang telah tiada. Allah jadikan kubur taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada, Allah tambahkan kemudahan dari segala kesusahan, ditambahkan kelapangan dari segala kesempitan, ditambahkan dari segala kecukupan dengan kecukupan yang diinginkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan dari segala kesusahan, Allah kabulkan segala hajat yang diniatkan ataupun yang tidak, yang terbaik dalam hidup, dalam lindungan Allah dan dalam kabulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihatul Qabul. Kita kepada Allah bagi saudara kita atau mungkin kita yang kurang sehat, yang dirawat ataupun yang tidak penyakit yang berat, yang ringan, yang jauh, yang dekat, yang laki, yang perempuan, mereka yang sakit, semoga tambahkan ketabahan, ketawakan sehingga dengan sakitnya Allah jadikan kafaratul dzunub, menjadi penebus segala salah dan dosanya. Allah angkat segera penyakitnya, khususnya penyakit dalam kehidupan kita, bangsa kita umumnya, muslimin muslimat masyrik ilal maghrib, senantiasa dengan umur yang tersisa Allah jadikan umur yang menjadi ahli ibadah, sehat, afiat, kokoh, kuat dalam akidah, berkah setiap langkah. Insyaallah harapan utama ketika wafat kita husnul khatimah. Dengan bermohon pada Allah, Allah berikan kepada kita tambah hidayah, yang kurang sakit, yang kurang sehat, maksud saya yang kurang sehat rohani, kita bermohon pada Allah tambahkan hidayah dan lebih taufik kepada kita, sehingga Allah memberikan kepada kita, merasakan kita semua nikmat dalam iman, nikmat dalam Islam, nikmat dalam ihsan. Allah jadikan kita senantiasa bersyukur, tabah, tawakal dan sabar dalam setiap keadaan. Allah jadikan kita semua duduknya dalam tempat ini menjadi nilai ibadah dan amal soleh di hadapan Allah. Allah sehatkan keluarga kita semua. Allah jadikan oleh yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan kita semua menjadi ahli ibadah. Insyaallah wasilahnya Fatihah dalam kabulnya Allah bibarakatihi wa karamatihi. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Fatiha. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Wasilah ini ta'lim Allah berikan kepada kita dalam usaha kita, dalam kasar kita. Allah tambahkan ilmu dan tambahkan amal. Allah jadikan usaha kita menjadi berkah dan dalam ibadah. Allah jadikan kita bisa memiliki kemampuan dalam segala kehidupan untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, hadirat Allah, karib kerabat di antara kita, saling membantu dalam agama Allah, menegakkan kalimat Allah. Kemampuan yang Allah berikan, kita bermohon kepada Allah tambah kuat dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mujibas syairi, kita bermohon kepada Allah, Allah jadikan dan selesaikan permasalahan bangsa kita ini, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang bawah sampai yang tertinggi. Harapan kita, rakyat kita bersatu, kita teguh bercerai, kita berminta Allah, mohon kepada Allah, Allah jadikan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, bersatu dengan niat karena Allah, memperjuangkan bangsa dan negara karena kecintaan kepada bangsa bagian daripada iman. Hubbul wa'ala minal iman. Wasilah Fatihah dalam qaul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah harapan selanjutnya kita bermohon pada Allah, anak-anak kita sekarang yang sedang belajar kayaknya tulus juga nyampe ke akhir semester pertama ini. Cita-citanya sampai ke semester pertama, kedua baru masuk ini anak-anak. La haula wala quwwata illa billah.
itu manusia yang punya rencana. Insya Allah ketika Allah mengendaki yang lebih baik, biar anak-anak buru-buru masuk sekolah, kita juga bagi orang tua sulit untuk mengatasi tingkah laku anak-anak kan dengan niat karena Allah, wasilahnya ketika Allah jadikan anak-anak kita tetap terpelihara dalam akhlak yang mulia. Allah tambahkan ilmu amalan supaya jadi anak yang qurrata a'yun, anak yang memberikan kebanggaan kebahagiaan kepada orang tua dengan akhlak yang mulia. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah bagi saudara keluarga hadir tolan hari beberapa di antara kita yang pernah sedang atau akan membantu kita, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmunya, tutur kata sapa mereka. Bagi mereka yang masih ada senantiasa ditambahkan segala keberkahan, rahmat, ampunan dan ridha Allah. Bagi yang telah tidak tambahkan kenikmatan di alam barzahnya, wasilah Fatihah senantiasa kumpul kita dalam rahmat Allah, berpisah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Harapan paling utama Allah kembalikan kita kumpul kelak di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatihi wa karamatihi syaibillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa bihi lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, itu berkunjung bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Insya Allah dengan umur yang tersisa Allah menjadikan modal bagi kita, umur ra'suka wa malika, umur yang menjadi harta kekayaan untuk senantiasa menambahkan amal soleh. Amin ya mujibas syai'in. Salawat salam senantiasa kita mohon pada Allah, tambah limpah curah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, para syuhada, para sholihin. Insyaallah harapan kita dengan kesetiaannya, keupaan mendampingi saya sama-sama kita untuk belajar bersama Al-Fakir, insyaallah menjemput ridha Allah, senantiasa Allah tambahkan nilai kebersamaan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah dan madrasah taala, para sepuh, para pesepuh, Bapak Haji dan jamaah dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kajian kita masih bab yang menjelaskan babul jami bainal khawfi wal raja, bab yang menjelaskan antara takut dan harap. Kemarin kita sudah bertanya kepada diri kita masing-masing, banyakkan mana takut dengan harap? Banyakkan takut kita. Nah, sebelum saya lanjutkan ayat penjelasan untuk menambahkan kita tambahan, ini dalam kajian kita ini berkaitan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, firman Allah, wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang-orang yang memiliki amal solehnya banyak, amal kebaikannya, mawazinuhu timbangan berat amal kebajikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka penuh gembira dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sedangkan orang yang amal jahatnya lebih berat, maka Allah kembalikan kepada mereka semua tempatnya bagi mereka fa'ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Allah bertanya kepada kita, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang amat sangat dahsyat yang menyala-nyala, dan bara api yang kehitam-hitaman, saking bara itu menyalanya luar biasa. Wa ayatu bihadil makna kasirah, maka sebagian besar kami mengatakan makna dari ayat ini adalah fayajtami'ul khawfu war raja. Dia sambungin lagi nih. Jadi antara kita penuh harap, dapat rasa takut dan penuh harap kepada Allah harus balance ya. Kemarin kita bahas bareng-bareng. Kita tinggal timbang sekarang kita nih. Hidup kita ini kita kira-kira banyakkan amal solehnya apa banyakkan amal tolehnya? Soleh dengan toleh.
pakai tol ya, toleh soleh. Toleh itu jahat sama dengan kalau soleh baik. Yang paling kita kenalkan salah ya salah. Nah kalimatnya sebelum saya ceritakan tentang ini, saya mutawarkan cerita dulu ini. Dalam kajian kali ini, alhamdulillah saya beberapa hari, 2 hari baca-baca itu ketemu nyambung ke bahasa ini. Dulu ada seorang raja yang zalim dan dengan seorang ahli fikih yang taat. Satu cerita dengan ini tentang haud dan roja. Yang kedua tentang riwayat raja jin dengan santri. Mau pakai yang mana nih ceritanya? Jangan dua-duanya, ntar berlaku besok lagi. Bang, raja jin dan santri terlibat di dalamnya ada seorang raja dan seorang raja memiliki anak yang cantik banget. Bingung dan saking cantiknya, nggak ada pokoknya satu paling cantik hanya manusia itu satu-satunya di muka bumi saat itu. Mau pilih yang mana ceritanya? Ada yang ada cantiknya ya? Ya setuju nggak ada cantiknya ya? Benar nggak apa? Orang tadi setuju. Jadi gini, nggak apa-apa untuk kebaikan. Menjual orang kebaikan nggak apa-apa. Jadi begini Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu itu ada seorang raja di Mesir itu. Setelahnya Fir'aun beberapa turun raja. Dan raja itu punya anak perempuan cantiknya nggak betul. Pokoknya cantiknya sampai cantik banget. Udah saking ada di tandingan itu. Singkat cerita, ini anak remajanya ini, anak perawannya itu sampailah ke usia dan setiap dia nikah dengan siapapun mereka pasti malam pertama mati. Terus sampai 2-3 kali menikah. Akhirnya terkabarkan lagi karena si raja pengen punya mantu. Ditawari dari malam pada tukang ojek, kalau sekarang buruh, tukang, polisi, tentara, semua ditawari biar nikah. Anak raja yang suka itu kalau dia kawin malamnya lakinya mati gitu, wah oh ada saya mah. Walaupun saya cantiknya banget, walaupun saya begitu ganteng, oh gak nikahin begitu menikah langsung mati. Terus singkat cerita saya sampaikan, tersebarlah suatu ke kampung-kampung siapa yang mau menikahi karena dengan rasa sayangnya raja kepada anak dan bisa memiliki dengan nilai rumah tangga yang baik. Ada terdengarlah oleh seorang santri. Santri ini yang baru pulang dari pondok, baru keluar dari pondok, ditawarin, ya daripada tua nganggur katanya, anak raja lagi, bodoh amat masalah mati mah Allah yang punya urusan. Bilang sama emaknya, bilang sama bapaknya, maaf Pak doain saya biar saya menikah walaupun gak punya apa-apa nih, karena syaratnya ini mah gak repot-repot amat, yang penting mau nikah aja kan. Menikah sama siapa? Nikah sama anak raja Pak. Emak doain saya, bapak doain restu saya. Anak raja yang sering terdengar bahwa setiap orang nikah kepada dia, anak dia besoknya dia mati. Betul Mak. Emang kamu udah bosan hidup? Kata emaknya. Pokoknya mama biarinlah saya ngantarin kematian saya, yang penting saya udah jadi mantu raja. Kata si santri, berangkat itu santri, sampailah ke istana, ditanya, kamu udah sanggup kamu dengan kabar berita yang tersebar di mana-mana? Insya Allah. Singkat cerita, nikahlah di pagi hari. Datanglah malam pertama. Begitu datang malam pertama, namanya santri kan, dia sholat maghrib ke masjid, pulang dari masjid. Selesai isya, sampai ke rumah, dia nggak masuk kamar. Depan pintu duduk aja, dua wirid dulu zikir. Biasanya kan pada isya sebelum tidur zikir, ya. Tapi zikirnya aneh ini. Wahidu Bapak mati, wahidu Bapak mati. Masalahnya ketika orang yang malam pertama seperti itu, pas lagi zikirnya seperti itu, ingat cerita dulu yang bikin itu yang nggak jelas, kalau itu rela juga kayak gitu. Wiridnya saking jengkel sama orang, nggak jelas, kalau itu rela nggak jelas. Dia si santri wiridnya biasanya tasbih, tahmid, zikir dan sebagainya, dia baca hasbalah dan lain-lainnya. Dia mati. Pas lagi pejamkan mata, datang tuh suatu makhluk yang menggelegar suaranya, tinggi besar, berjas dan berdasi.
Ternyata dia, kamu ini yang nikahin putri raja, yang ngawinin. Lah, dari mana ceritanya? Saya belum ngawinin, baru nikahin doang. Ini malam pertama, justru ini saya untuk menghindar kata orang-orang malam pertama, setiap malam pertama itu lakinya mati. Jangan coba-coba kamu. Anak putri raja itu sudah saya nikahi. Saya ini adalah raja jin. Tinggi besar. Pokoknya saya gak mau tahu kalau kamu menikahi dia malam ini juga mati. Nah, nikah gimana? Saya memang udah nikah, dia belum kawin. Gak percaya kamu, lihat aja pintu kamar masih terbuka, saya masih di luar. Kalau kan belum kawin saya sama dia, baru nikah doang. Benar juga kata jinnya. Kalau begitu karena kamu jujur, kata si jin ini dicolok kepalanya si santri, saking gede itu malu, masukin ke kantong jasnya dia. Geling-geling kita. Bahasa kitanya apa? Ini pengalaman terakhir dan hidup kamu terakhir. Jadi sebelum kamu mati, saya ajak rekreasi dulu. Jika ada seperti itu, rekreasilah kita. Kalau mungkin sekarang dibawa ke Indonesia, mau istananya Pak Jokowi, keliling tuh istana, Pak Kapolri, Pak apalagi, Panglima dan sebagainya. Tahu kenal? Nah, kamu dunia udah naik gunung, turun gunung, udara udah ditaikin, lautan udah dia jabanin, sekarang tinggal kita yang belum. Ayo kita ke langit. Rekreasi terakhir kita. Saya kasih bahagia kamu. Begitu nyampe ke langit. Langit pertama sekelompok malaikat sedang membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rupanya itu si raja jin dengar kalimat itu baru sampai ke pintu langit, pingsan dia, jatuh sampai ke bawah bumi lagi. Begitu kurang lebih 10-15 menit pingsan itu si raja jin, dan anak santri juga masih di kantong itu. Waduh, ini gua pingsan, udah sadar duluan di si santri. Begitu sadar lihat raja jin masih pingsan, lari dia ke sana. Begitu sampai ke istana, begitu ketok-ketok pintu, assalamualaikum, tengah malam, waalaikumsalam, siapa ini? Suamimu ini berdatang, buruan kamu buka pintu. Begitu dibuka pintu, main gaprak aja kan, baru gaprak namanya takut sama si jin tadi, sampai ke tempat baru dia mau balon pertama, datang itu raja jin. Ternyata ketika dia mau bermesraan, kalau bahasa kita di malam pertama yang dia tidak-tidakkan, teringat itu si santri jin segitu gedenya. Begitu melihat malaikat yang zikir kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia lagi baru mau menyentuh istrinya, mau naik sama istrinya, dia datang jin, suara menggerak menakutkan. Apa dia bilang? La haula wala quwwata illa billahil azim. Tangannya nunjuk, itu juga nunjuk, baru nunjuk dua-duanya itu. Si jin melehoi lagi, pingsan lagi itu si jin dengan rambut kena kunci 2-3 malam. Emaknya di kampung singkat cerita, udah dari kapan anak gua nikah hari kok belum ada kabar juga. Biasanya kalau orang yang nikah ke tempat istana tersebut, yang nikahin anak tuan raja itu pagi harinya ada kentongan diumumkan telah meninggal mantunya raja. Kok sampai 2? Ternyata selama 2-3 hari 4 hari itu rajanya, bapaknya ngintip juga dia, pembantu gua yang ini selamat ya, belum mati, ini apa ceritanya. Begitu datang cerita seperti itu, emak bapaknya datang menuju ke istana. Sampai ke istana gak yakin, saya bukan tidak menerima takdir katanya, karena orang yang sudah kesini biasanya pasti pada mati. Salaman sama emaknya gak terima, kamu bukan anak saya, khawatir kalau mau jadi-jadian. Ya, saya anak mah, anak abah. Amal bedanya apa? Saya nggak yakin. Karena apa? Setiap yang datang pasti mati. Lalu kok masih hidup? Saya punya senjatanya mah. Dikasih dari mana? Itu kehebatannya zikir itu dia dari bapaknya. Singkat cerita, apa senjatanya? Ketika malaikat di langit pertama, saya dibawa jin masuk ke langit. Begitu sekelompok malaikat membaca la haula wala quwwata illa billahil azim, ini si raja jin yang sangat besar itu mutlak pingsan. Makanya setiap datang itu raja jin mau nyekek saya baca la haula wala quwwata illa billahil azim, mutlak.
ilmu kalian itu rame. Nah, maka ini saya ijazahkan kepada bapak-bapak ini ya. Ini amalannya para wali sebenarnya. Jika mampu baca 1000 kali setiap malam. Itu amalannya para wali. Tapi jika nggak mau ngikutin saya, jangan sembarangan ya. Karena saya juga diijazahi belum guru saya. Jadi nggak sembarangan ikut. Dan minimal 100 kali tiap malam. Atau minimal kita pilih 3 kali lah pada sholat yang pada sholat. Istimewanya Allah luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Raja jin, saya nyerah, saya kalah. Saya silakan berarti sekarang istri ini adalah milik Anda dan selama ini adalah memang istri saya. Jadi jin aja kalah. Tapi yang paling kita repot musirnya jin yang wujudnya manusia. Lakukanlah haula bisa jika bapak mau bareng-bareng sama saya baca tiap malam 1000 kali jika memang mampu, tapi amalannya amalan khusus. 1 di malam kelahiran kita, yang kedua di malam Jumat, yang ketiga malam setiap malam minimal 100 kali. Nah, itu saya kasih, silakan yang mau. Tapi ketika belum mampu mengamalkan hal yang itu jangan ikutan karena bahaya. Karena zaman di bawah dulu kita dijasahin, dikasih minum dulu, dikasih doa sama kiai, insya Allah doain semua. Kalimatnya sederhana. Ketika kita menghadapi suatu tempat yang asing dan menakutkan, tempat yang baru yang tidak memberikan rasa takut dan lain sebagainya, takutnya yang berlebihan melebihi takutnya kepada Allah dan Rasulnya, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini kalimat yang paling gampang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya tiap sholat ini juga saya diwarisi Ustaz almarhum Kiai Haji Jemdi Menjet, Kiai dari sejuta umat kan ya, zaman di Torobong itu saya dikasih itu. Jadi amalannya telah saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Setiap pada sholat minimal 3 kali. Jadi sudah dapat 2 biasanya dari beliau dan macam saya mau. Jadi diamali itu. Insya Allah. Mama yang lagi pada hamil kalau zaman dulu kan pakai peniti, pakai lidi, pakai bawang, pakai segala macam, ketemu dia gitu temanku ada setan bukan pada takut setan malah temanku ini malah gitu karena percaya sama dia. Nah, dia main kepada Subhanahu wa Ta'ala. Balik kepada kita semua nih, bagaimana kita untuk menanamkan bisa balance antara khauf dan roja, antara takut dan penuh harap kepada Allah supaya seimbang. Nah, ini ada titipan juga nih pertanyaan nih, rahasia supaya kita tambah tenang, tenteram, adem, ayem ini. Nah, titipan ini rahasianya untuk mendapatkan mengatasi kesulitan dan segala takut dan penuh hajat harap kepada Allah minimal 4. As-sholatu, kalimatnya adalah pertama adalah dawamul wudu'iha, biasakan kita memelihara wudu. Jika ingin sholat, hidup kita tenang, tenteram, bisa balance antara takut dengan penuh harap kepada Allah, biasakan pelihara wudu. Kemarin saya bahas dengan kaitan subuh gitu ya. Karena ini kaitan dengan khauf dan roja. Karena ini ada pertanyaan juga di TV, ada titipan. Jadi supaya kita memiliki ketenangan dan penuh harap kepada Allah, terhindar dari segala macam kesulitan yang berlebihan di luar kemampuan kita, wudu kita biasain. Batal dulu. Gimana kalau kita gampang batal? Kan lidah imil hadasi, orang yang gampang batal ketika kita buru-buru lagi dan terus sebagainya. Yang kedua, as-sholatu waqtiha, sholatnya tepat waktu. Ya, kemarin kita bahas orang yang sedang sholat dengan tepat waktu dan dia zikir setelah sholat maksudnya. Ketika zikir emang ada orang melotot? Nggak ada. As-sholat, ini sholat dizikri, dirikanlah sholat untuk mengingat orang yang sholat berarti sedang mengingat Allah. Sekalipun pikiran kita saat sholat apa aja datang, hakikatnya kita sedang berzikir kepada Allah dari mulai takbir sampai salam, sedang zikir sama Allah. Siapa yang zikir? Seluruh anggota badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, muka kita yang selalu rapi-rapi, hidup kita dirawat baik-baik, bahkan orang perempuan sering ke salon, jari kita rapi. Tapi saat sujud, jidat kita, dahi kita rata dengan jari kaki. Apa yang perlu dibanggakan di hadapan Allah? Jadi orang yang senang sholat tepat waktu, insya Allah hidupnya kata orang Jawa enjoy forever, tenang gitu.
mutmainnul qulub, tentram, jauh dari kesulitan, gampang cara menjalannya. Kenapa? Kaitan dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Nah, saya nggak jelasin di awalnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, barang siapa yang makin penuh harap berserah jiwa kepada Allah, maka Allah cukupi segala kebutuhannya. Hakikatnya Allah udah tahu apa yang kita butuhkan, berkali-kali kita bahas nggak bakal. Siapa yang bikin sulit kita? Siapa yang bikin susah kita? Kenapa? Enggak yakin dengan ketentuan Allah. Usaha gampang bosan, doa gampang bosan, merapatnya kepada Allah kurang begitu cepat sebagaimana kita merapat tentang kehidupan dunia. Maka sering kita contohin, jika kita di masjid musola kita ini, setiap orang yang jamaah sholat dalam 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditambah dengan kegiatan taklim yang ikutin, setiap minggu dapat komisi 1 juta, kira-kira bagaimana majelis taklim kita? Oh, kurangan tempat, bukan kurangan jamaah. Maka ketika kita meyakinkan jiwa, as-sholatul fatihah adalah salah satu sholat yang tempat sholat, orang yang menempati sholat dengan tepat waktu adalah bagian jihad di hadapan Allah. Maka amalan yang amalan yang paling afdal di hadapan Allah adalah as-sholatul fatihah, sholat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Ini saya nggak bahas itu sono-sononya. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-1, yang kedua, yang ketiga kasiratul zikr, perbanyak zikir. Pingin tenang, pingin jauh daripada kesulitan itu, perbanyak zikir, perbanyak ingat sama Allah, dari mulai tasbih, tahmid, sholawat, kita baca ayat Al-Quran, perbanyak semua mungkin. Yang penting di keseharian kita ini, di siang hari kita ini, jangan sampai lepas dari Al-Quran. Gak bisa banyak, walau seayat baca. Kenapa demikian? Maka saya sampaikan, rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran sama dengan kuburan. Sunyi rasanya, beda gitu. Orang rumah yang sering senantiasa dibacakan Al-Quran atau sering dibacakan Al-Quran, itu tadinya malam itu jika kita tahu pancaran cahaya keluar dari rumah masing-masing, keluar malaikat rahmatan keliling di mana rumahnya masih dikumandangkan ayat-ayat Allah, salawat-salawat Rasulullah, mereka yang sedang zikir. Maka sepertiga malam itu sampai sunnahnya disampaikan oleh Allah. Satu-satunya sunnah yang sangat istimewa di hadapan Allah hanya sholat tahajud. Itu paling istimewa. Sampai Allah sampaikan dalam surah Al-Isra itu, fatahajjad bina bilatal. Maka orang yang sujud di saat ketika malam, saat orang lain telah tidur, dia bermunajat kepada Allah. Semakin kita banyak mohon kepada Allah, banyak minta kepada Allah, Allah makin senang. Berarti orang itu makin banyak ibadahnya. Tapi kalau kita setiap manusia banyak diminta, nah sekali 2 kali walayanin lo, 3 kali 4 kali enak dia lu kamu mikir. Nah, manusia tidak begitu. Allah semakin banyak diminta, semakin banyak dimohonkan, Allah semakin senang. Tapi bukan hanya saat butuh mohon kita, setiap saat mohon kepada Allah, karena harapan kita dengan niat kita bagaimanapun kehidupan kita ini masuk surga ini kan bukan dari amal kita, tapi dari kasih sayang Allah. Maka yang kedua supaya nyambung dulu nih titipannya nih, benarkah semua orang Islam masuk surga? Pasti selama dia tidak pernah menyekutukan Allah. Sehebat apapun dosanya dia masuk neraka dulu memang, tapi nanti dicuci dulu tuh, selesai di neraka dosanya habis, masuk ke Nahrul Hayat. Ibarat kita ibu-ibu nyuci, begitu dari cucian masuk ke bilasan. Nah, ke bilasan membersihkan supaya lebih bagus, masukin tuh bawa wangi, sebelum dikeringin gitu kan. Nanti sebelum masuk ke surga, tapi yang namanya bekas orang dari neraka pasti beda. Tapi bakal awal akhir ada juga yang bilang enak banget ya orang banyak dosa masuk surga. Itu kan kita masuk surga bukan dengan amal, dengan kasih sayang Allah. Selama Allah tidak pernah kita duakan sehebat apapun perbuatan maksiat kita, insya Allah kita cuma kapan masuknya wallahu a'lam.
kapan maksudnya nggak tahu, tapi bakal ya betul selama dia masih yakin hatinya Islam, iman dan ihsan dia tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kitabnya Al-Quran, Ka'bahnya, kiblatnya Ka'bah, saudaranya muslimin muslimat, agamanya yakin dalam Islam tadi, selama dia itu meyakinkan hal yang demikian, sebanyak apapun dosa mereka sebelum balik lagi dan sampai nyawa tenggorokan masih ada kesempatan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang yang berlebihan dalam qaul, hanya satu, siapa kemarin? Siapa paling banyak takutnya? Innahu la yai'asu min rahillahi illa qaulul kafirin. Sesungguhnya tidak ada manusia yang putus asa dari rahmatnya Allah. Siapa yang demikian? Illa qaulul kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Kita tidak boleh putus asa. Karena kita kewajibannya lah maka sahabat wadaiha maka sahabat, dan kita ini memang bukan menuju surga, menuju ridhonya Allah. Jika Allah sudah ridho, ya apapun juga. Sekarang kita bijak setiap hari bumi Allah, langit-langit Allah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi Allah, yang kita minum sumber dari mana? Gunung Allah, mata air punya Allah, kita minum dulu. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita sombong. Suruh sholat aja buat siapa? Buat kita. Suruh ngaji buat kita. Dan kalau kita makan, siapa yang kenyang? Pasti kita. Masa saya makan bapak-bapak yang kenyang? Gak mungkin. Allah kan butuh sholat, Allah kan butuh puasa, Allah kan butuh taklim, Allah kan butuh Al-Quran. Nah, punya semuanya punya Allah. Kita hanya dititipin umur. Maka di akhir tahun ini, di awal tahun ini, di akhir bulan Hijriah, ya kan bakal ditanya kesimpulan yang sekian banyak kita perbuat di dunia ini. Pertanyaannya hanya 4, sering kita bahas. Satu apa? An umrihi fima afnah, ay bimana asah, waktu umur kita selama dikasih usia dari akhir balik 15 tahun sampai sekarang, yang mungkin jatah umurnya 60 tahun, yang sekarang udah 59 tahun 11 bulan 3 minggu. Siap-siap kita. La haula wala quwwata. Atau 70 tahun, sekarang udah 69 tahun 11 bulan 29 hari. Tinggal sehari lagi. Lalu an-umrihi fi ma'na, dipakai apa ini? Banyakkan berpikir masalah kehidupan tanpa memikirkan akhirat. Berarti apa? Kita berlebihan, melebihi takutnya kita kepada Allah. Kayak sekarang kan ramai lagi, udah enak-enak kemarin ramai lagi, udah adem-adem Jakarta mau PSBB lagi. Ada apa sih? Kita orang Islam lagi ya, diuji keimanan kita. Itu unsurnya bukan unsur iman, unsur yang memang udah menjurus kepada pribadi, kelompok, kesemuanya. Sehebat apapun masalah kematian, dari sebelum ada corona pada mati, udah orang. Jika mau meneliti dari dulu orang mati, teliti dari dulu, bukan sekarang. Nakut-nakutin, oh kemarin saya pergi ke sholat, ambulan sopirnya pakai semua, masya Allah, masa pakai masker juga enggak, helm juga enggak, gini sih, lah kalau enggak ini, masya Allah, pegangan ini, itu ambulan berhenti, bapak dosa, orangnya pada rapat semua pakai peci dong saya, pakai peci, pakai kaos nyantai, lah kalau pergi dekat saya lagi, lah kalau jadi jangan sampai ini kaitannya dibuat makin masyarakat kita makin satu malah makin jauh sama Allah, makin kurang yakin dengan takdir Allah, makin malas berusaha dengan segala macam, takut ya Allah, jangan. Maka yang kedua ini sebelum kita akhiri, kedua ini bakal kesimpulan kita di akhirat pertanyaan dan cuma 4, an umrihi bima makna an jasadihi bima abla. Jasad kita yang sering capek, letih, lelah, pakai apa tuh letih lelahnya itu? Ada orang yang capek sholat, saking capeknya nggak sholat. Ada orang yang capek taklim, saking enaknya di taklim bisa tidur kok. Pokoknya sehebat permasalahan kita, jangankan permasalahannya sedikit, setumpuk permasalahan masuk majlis taklim, insya Allah gampang permata kita. Kenapa? Itulah hebatnya majlis taklim, dikasih tenang sama Allah. Cuma membiarkan malaikat dikata ngaji dia tidur. Dikata tidur ada tempat ngaji, berapa yang nilainya itu? Tapi lihat niat ngaji untuk ilmu yang berkah.
lain. Tapi yang usia 67, 65 saya maklumin ya. Kalau 50 ke bawah masih banyak ngantuk, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena makin tua waman wahnya belum nanti seperti apa? Ya kilo makin tua makin kembali ke berbentukan semula. Anak-anak kecil gampang tidur, gampang bangun, gampang ngambek, gampang baik lagi, gampang lapar, gampang makan lagi. Tuh, orang udah tua tuh begitu. Orang udah tua makannya sedikit, tapi sedikit makan. Ya, kan sedikit orang tua. Saya lain macam-macam saya nih. Saya makan jarang, saya cuma pengen makan kalau dalam orang baru makan saya. Ya Allah, balik lagi jemaah yang dirahmati. Nah, jasad kita nih, coba sekarang nih Pak. Orang kita kan kata pakai aja gampang kagum, mudah heran. Sekarang nih, pada saya sampai sepeda, di mana-mana Sabtu Minggu macet sepeda. Kemarin saya ke arah Gaptek, benar. Masya Allah, kalah jalan mobil kebagian. Kalau Indonesia mana ngerti aman jalannya, padahal itu jalan mobil kendaraan. Coba di Jawa, coba di kampung-kampung antri di samping jalan pinggiran jalan sepeda. Orang Indonesia jalan dikuasain itu amat motor mobil jalan. Itu kenapa? Sombong orang kita. Dan mengerti hak orang lain. Bikin cewek-cewek, apalagi istilahnya kelompok mereka dengan seragam, helm dan sebagainya. Ada bapak-bapak yang seragam lengkap begitu menuju majelis taklim. Kompaknya kayak gitu, nggak punya duit juga disiapin loh. Pokoknya besok masuk ini, gua sepeda gue beliin kalau lu cicil. Saking saya pun pengen begitu, tapi duit saya nggak banyak. Bapak-bapak yang datang kemarin saya beliin sepatu emas semua ya. Dan gitu datang. Buat apa kita diminggu dengan kayak gitu? Sesaat nikmatnya, paling 2-3 hari maaf. Kita punya motor baru 2-3 minggu asik, kesannya biasa. Punya rumah 2-3 minggu asik, paling banter sebulan itu hebat. Rasa senang, rasa bangga, rasa punya barang baru, kesannya hebat. Tapi sebelumnya, masya Allah, berbagai macam cara itu biar dapat. Tapi ketika iman terbalik, ketika iman sudah tumbuh jiwa rasa cinta mahabbah ilallah wa rasul, rasa cintanya kepada Allah dan Rasul lebih segala-galanya, makin penasaran. Makin terasa kebodohan kita, makin mana biasa cinta kepada Allah dan Rasul. Maka tadi saya ceritain sekarang, saya akan ceritakan terakhir cerita ini kaitan dengan kita masalah Khauf dan Roja. Dulu ada seorang raja di Mesir, masih di Mesir juga, namanya adalah Ahmad bin Talun. Ahmad bin Talun ini adalah raja yang sangat zalim. Punya seorang tawanan fuqaha ahli fikih, yaitu Al-Husain, Al-Hasan sebenarnya. Dia mengeluarkan hadis Abdul jihad, sempurna jihad itu adalah apa? Berdakwah, menyampaikan yang hak al-imam zalim kepada pemimpin yang zalim. Begitu menyampaikan yang hak, tempat si Ahmad bin Talun ini marah. Intinya Al-Hasan itu akhirnya dipanggil dan dikenakan sanksi untuk menjadi santapan macan yang sedang kelaparan. Ya dia asik aja, sampaikan yang hak, boleh hak walau karena Quran, sampaikan yang hak walaupun pahit dirasakan, terlepas hukuman kita. Nah sekarang kita nih begitu besok jika begini kamu tanamkan insya Allah. Begitu nyampe yang kita hadapin pedang senjata, terus kita berani nyampein. Mikir dulu kita mah. Kenapa? Iman kita masih yakus, anjlok terus. Tapi Al-Hasan ini menyampaikan yang hak bahwa dia apa tadi? Nama Ahmad bin Talun ini makhluk yang paling biadab, zalim kepada hambanya. Dia pernah membunuh 130.000 orang dengan pedangnya sendiri. Saking sadisnya dia. Dan tidak sejalan dengan dia, paktul leher korban lain. Dan juga yang lain. Singkat cerita diproses, begitu diproses, Al-Bojo yang menyiapkan tambahan dan si macan yang kelaparan itu disiapkan juga. Masuk ke suatu perangkap di tempat yang sangat sempit. Al-Hasan dia asik aja zikirnya. Hasan itu dengan lihat aungan, mendengar aungan macan, asik aja. Itu si macan menghampiri makin dekat. Begitu semakin dekat, Hasan bukannya takut, bukan berlari, makin mantap meyakinkan jiwanya kepada Allah. Ya Allah, saya teringat hukum fikih karena beliau fuqaha ahli fikih. Karena saya belum membahas tentang ini air liur macan termasuk barang yang najis atau bukan. Di hatinya bicara seperti itu.
Dan jika memang kematian saya dengan dimakannya sartaman macan, dan macan memang makanannya adalah rezekinya adalah badan saya, berikanlah saya keyakinan akan jiwa saya adalah ketentuan Allah yang hak. Dan itu ngomong, itu Hasan, Al Hasan itu si macan menjilati pipinya, bukan disantap, padahal itu macan apa? Wah, udah ramai orang pada ngelihat situ. Singkat cerita begitu selesai, akhirnya Al Hasan ini diangkat, dipanggil ya. Apa yang kamu pikirkan tadi saat kau berhadapan dengan macan? Satu Tuhan, saat macan menjilati muka saya, mimpi saya dijilati, yang tertanam di jiwa saya, ini liur, air liur macan ini termasuk barang najis atau bukan? Hanya nilai agama yang ada dalam. Jika nilai-nilai agama juga tertanam dalam jiwa bangsa kita ini, apa ya sih yang kita takuti? Kerja aja. Sekarang orang lagi kerja, tahu-tahu diskualifikasi kan diberhentiin ya. Gubernur DKI, kesian amat itu. PSBB lagi, itu urusan lah. Pokoknya kalau mau balik, tapi orang Islam juga harus ngerti politik kan. Nanti ketika kita nggak ngerti politik, juga kita paling bodoh-bodohin, tadi berpolitik orang yang nggak ngerti agama, ini kita jadi budak lagi aja kita di bangsa kita. Ya Allah ya Allah, sering kita mengamalkan hal ada nanti. La haula wala quwwata illa billah. Maka saya sekarang malam ini saya wasiatkan, saya wariskan yang bisa amalkan setiap malam itu alangkah lebih indah, dan utamakanlah tiap pada sholat 100 kali. Insya Allah itu saya amalkan. Bukan saya nyombong, sudah saya amalkan setiap pada sholat 100 kali, ditambah sholawat 100 kali, ditambah istighfar 100 kali, tiap pada sholat. Kita kabur di sini sampai lanjutkan kita di rumah. Jangan makan, jangan minum, jangan terima-terima, jangan buka baju dulu, ambil sejadah gelap, teruskan hidup kita, jangan putus, karena amalan yang dicintai oleh Allah, ayyul amal bidallah. Amalan apa yang disuka oleh Allah? Al-amal bidawami, perbuatan yang selalu kontinu. Nah, jadi jangan kapok, jangan bosan, karena kalimat la haula wala quwata kita tahu maknanya, bukan artinya maknanya la haula ya Allah, saya tidak punya daya untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wala quwwata, saya tidak punya kekuatan untuk senantiasa taat illa billah, melainkan pertolongan Kau al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Itu makna yang dimana dalam kitab Sabinatun Najah Imam Nawawi di awal-awal penjelasan itu. Di zaman yang Allah SWT, pada kesempatan ini mari kita bermohon kepada Allah, dan sampai kita 2 sampai 3 ya, 2 ya. Jadi pertanyaannya 2. Antumrihi anjasadihi, anilmihi, kita mesti tahu ini sebentar. Anilmihi tentang ilmu kita, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan, ilmu ketatanegaraan, ilmu usaha, pokoknya segala macam ilmu. Dalam Al-Quran itu ada 750.000 macam ilmu menurut ahli tafsir, bagian tafsir. Yang baru dibahas baru 1. Banyakannya apa? Syariat. Tarekat baru sebagian, marifat baru sebagian, hakikat baru sebagian. Surah Yasin tadi kita baca, tahu ada berapa kata dalam surah Yasin? Tidak tahu, belum ya? Kalau begitu saya kasih tahu sebelum dia kasih tahu dulu saya gitu. 720 kata dalam surah Yasin. Ada berapa huruf? Tidak kurang dari 70.000 huruf dalam surah Yasin. Kita gitu capek, tapi ketika dalam ini banyak ilmu langsung tahu ya. 3 kita mempelajari, kita ingin tahu ada berapa jumlah huruf. Nah, kalau kita baca Yasin aja, biar sih baca, padahal kita bisa baca. Yang udah pada bisa baca, surah Yasinnya ada nih, jangan mentang-mentang bisa kita. Biar malah juga jadi saksi di hadapan Allah pernah baca ayat Al-Quran. Di mana pegang Yasin, pegang aja, mentang-mentang udah hafal. Jangan. Yasinnya ada, Qurannya ada, buka. Maka saya bisa sampaikan ketika di masjid di musola ada Quran, sekalipun kita baca misalnya di HP kita biasa baca Al-Quran, jangan pakai HP kita baca Quran. Tadi HP macam Quran segala macam ada. Lebih utama yang Abdul Quran yang paling utama. Jangan mentang-mentang. Tapi ketika darurat terbersih di HP kita. Kenapa itu bacanya kalau kita biasa bacakan? Nah, ilmu kita nih amalkan. Ilmu negara, ilmu agama, semua ada ilmu dalam Al-Quran ada semuanya. Pikul amril ibad segala urusan amal Allah adalah Al-Quran. Terakhir. Yang keempat ini an-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
bakal ditanya nih Bapak jamaah dirahmati Allah, kita punya harta dari mana dan digunakan untuk apa? Pada punya kendaraan, niatnya untuk apa? Untuk ibadah atau untuk kebutuhan pentingan rumah tangga dan keluarga? Untuk melayani rumah, untuk usaha kita memudahkan orang lain untuk bisa dibantu oleh kita. Tergantung pada kita. Maka saya berpikir dan kita sama-sama berpikir, banyak tanpa kita disadari kita keangkuhan dan kesombongan kita dalam keseharian kita tanpa kita sadari. Dengan adanya taklim diingatkan mana yang harus kita teruskan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita pertahankan. Kenapa? Ayat Allah dan sabda Rasulullah yang menjelaskan kepada kita, semakin paham agama, kembali tadi, semakin kita mengerti akan agama, bukan semakin bosan, justru semakin ketahuan kebodohan kita. Tapi sebaliknya, kalau dunia setelah kita genggam, setelah kita raih, setelah kita bikin timbul kejenuhan, pikir lagi yang sono, yang sono, yang sono. Kenapa? Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nikmat yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Perlu kita bahas. Tuhan lalaikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, karena di situ ku tak sanggup untuk mengeluar cinta. Cinta Allah apa cinta dunia? Kita akan muncul itu, maka kesempatan juga khauf dan roja. Syarat yang pertama tadi satu tidak wudhu, yang kedua sholat tepat waktu, yang ketiga banyak zikir, yang keempat nih lupa supaya kali ini selesai, yang keempat targhibul qiraatul Quran. Syaratnya supaya kita roja dan khauf seimbang, jauh daripada kesulitan hidup dunia sampai akhirat, senangi untuk baca Al-Quran. Maka itu saya minta juga yang berpada rajin mandul orang-orang yang nggak ada kepentingan lain pada isya sampai maghrib, pada tadarusana di sini bersambung tuh misalnya jujur apa kita rame-rame aja. Mana anak kita, anak-anak belajar, kita misalnya bawa-bawa mau tenang di mana silakan. Tapi ketika, makanya saya sekarang berterima kasih banget kepada semua. Setiap datang waktu isya pasti bawa-bawa sholatnya 7:30. Kenapa? Nadampingin saya, menemani saya untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tuh saya jadikan contoh kan bapak-bapak. Tuh lihat kalau yang pada biasa senang nungguin, nggak pada tulisan mereka, ngobrol asik aja. Nggak pulang lagi. Kenapa? Udah terbiasa sholat isya berjamaah. Udah terbiasa kita punya ketentuan seperti itu. Ada asik aja. Nggak merasa kalau udah terpaksa gitu. Maka bapak datang itu buat motivasi buat anak-anak. Jadi jangan dikira kita nggak punya andil di situ. Karena belajar sampai 7:30, saya pengen yang belum kesampaian, pengennya anak-anak tuh bisa nginep gitu. Subuh bisa ngaji. Itu punya tempat saya. Itu supaya kayak dulu lah zaman saya masih kecil ngaji maghrib, ngaji subuh lumayan itu. Belajar kita mungkin yang sampai gede-gedean saya ajarin kita juga, belajar nahu sedikit-sedikit yang saya bisa saya ajarkan supaya apa? Ya minimal bisa baca kitab gitu kan, minimal untuk dirinya sendiri insyaallah. Jadi kesempatan ini pula kesimpulannya kita bermohon pada Allah, kita mungkin selama ini khauf dengan roja masih belum seimbang, kita mohon di malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ampunan dan kemaafan serta ridhonya kepada kita semua, dan dengan umur yang tersisa Allah berikan kemampuan kepada kita antara takut dengan penuh harap kepada Allah, dengan berikan kemampuan dengan seutuhnya jiwa raga kita, keluarga kita, saudara kita, hari perabatan kita, khususnya muslimin muslimat minal masyriq ilal maghrib. Harapan yang paling utama betul-betul kita al-khawfu ilallah, betul-betul takut kepada Allah. Cirinya minimal 4 tadi, sholat bermadawal wudu, yang kedua adalah sholat tepat waktu, ketiga banyak-banyak zikir kepada Allah, yang keempat berbanyak baca Al-Quran insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kullu jami'an astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقول majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna man hadha jam'an marhuma wa tafarraqu bi fa'li wa tafarraqu ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya malikal mulk wa qaddis fid din. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بوسائل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم اغفر لنا الكريم. Insyaallah kebersamaan kita Allah kita tamam masuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.